kecil susah sekali. Assalamualaikum Pak Oca. Salam. Kita bersedih hari ini Pak Oca. Kenapa? Ada dua hal. Satu. Pertama, banjir. Oh, kodong iyo di. Yang kedua, kali PC. Eh. Dan kita rangkum itu di halaman 1 Tribun Timur Pak Oca. Headline, edisi Rabu 8 Desember 2021. Yap. Tertinggi dalam 20 tahun. Apa itu? Maksudnya tertinggi curah hujan. Oh, dede. Ini 3 hari berturut-turut tidak berhenti hujan. Dan curah hujannya itu Pengoca adalah 300 mm. Cepat tak? Ini yang pernah tertinggi sebelumnya itu sesuai catatan BMKG Pengoca hanya 204 mm. Ini 300. Apa dampaknya Pengoca? Apa itu? Hampir semua Makassar banjir. Kodong. Tapi menurut Pak Wali Kota ini hanya genangan. Itu betul, genangan je. Jadi bukan banjir, Ya. cuma genangan. Ini untuk Makassar saja Pengoca ya. Ada 3.206 jiwa. 3.206 warga Makassar harus mengungsi Kodong. karena rumahnya kebanjiran, termasuk beberapa teman kita di Tribun. Iya. Pengoca juga banjir rumahnya kan? Pertama kalinya. Tapi tidak mengungsi aja kita. Ndak. Banyak yang pertama kalinya, teman Lili di Barombong Iya. tidak pernah kebanjiran, baru kali ini. Kalau saya Goa perbatasan Makassar Pengoca, baru kali ini air itu hampir sampai di pintu rumahku. Biasanya itu jalanan ji tergenang. Dan dari 15 ya kecamatan di Makassar, yang paling terdampak itu 6 kecamatan. Beringkanaya, Manggala, Panakukang, Rapocini, Tamalanrea, dan Tamalate. Ya kan Pengoca? Yang paling parah itu dia. Ya, paling parah di daerah Biringkanaya. Oh, langganan. Iya, itu jumlah pengungsi di Biringkanaya saja itu 1.508 yang mengungsi di 11 titik lokasi. Kodong. Nah, kemudian disusul Manggala 1.214 pengungsi, Panakukang, dan selanjutnya Tamalate. Di daerah lainnya itu kebanjiran tapi tidak sampai mengungsi ji Pengoca ya. Iya. Ini Makassar saja, tapi hampir seluruh Sulsel itu Pengoca terjadi banjir. Seperti Kabupaten Sopeng, Parepare, Baru, Pangkep, Maros, Takalar, Jeneponto. Kalau lu raya, sudah media. Dulu media banjir waktu kira-kira November. Ketawa deh. Iya. Dampak lain dari banjir ini di Makassar, sekolah diliburkan 3 hari. Iya. Mulai hari ini sampai besok. 2 hari ya? Oh, dari kemarin libur. Dari kemarin. Sampai besok. Itu diliburkan karena banyak sekolah terendam. Sekolahnya anak SD Unggulan Todo Puli Pengoca sampai di sampai di lutut beng air. Kodong. Perintahnya Pak Wali kepada Kepala Dinas Pendidikan agar meliburkan sekolah. Jadi sekarang ini libur bukan karena corona, Iya. tapi karena banjir. Selanjutnya Pengoca, Apa kita dipermalukan oleh Persija. Kodong. Dan ini adalah selama saya menonton PSM, saya pernah meliput PSM Pengoca karena ini baru kali ini saya lihat kacau sekali. Kacau sekali main PSM. Bayangkan 90 menit itu kipernya Persija, Andri Tani tidak pernah menangkap bola atau menipis bola tendangannya PSM. Kenapa tidak pernah tendangannya PSM mengarah ke gawang? Tidak pada ada shot on target, tidak pernah. Ada gitu 2-3 kali menendang tapi melambung ngasih nih. Tidak kotor bajunya, penjaga gawang Persija. Semua ancau striker, dapat bola sibuk goreng-goreng jatuh. Selalu dia main umpan lambung, dapat bola ke belakang umpan lambung. Salah kalau bukan salah tidak tepat umpan bisa diambil. Sementara gol-golnya Persija gol-gol bagus semua tahu
biasa deh. Luar biasa sekali. Saya tidak tahu ini. Tidak ada satupun pemain PSM yang main baik malam ini. Tidak ada satupun yang main baik. Dan kemarin kita menyoroti bahwa ini karena pelatih yang tidak bisa meracik tim, pelatih yang tidak bisa melihat kemampuan masing-masing pemain. Hari ini rasanya bukan lagi pelatih, tapi memang materi pemainnya PSM itu level Liga 2, Ci. Jadi barangkali putaran kedua ini pengucap 20% 30% Mami yang bisa dipertahankan, ya kan? Itu pun pemain lokal Mami yang masih yang lainnya. Pemain lokal juga enggak semua kayak aduh, ngeri sekali nih. Panjang pertemuan Persija PSM, Pak Uca, ini adalah kekalahan paling besar. Iya. Head to head PSM sama Persija masih unggul PSM, Persija masih unggul PSM ya. Masih unggul PSM. Dan skor itu tidak pernah banyak, Ji. Paling 2-1, 1-0 gitu-gitu kan. Tipis-tipis. Iya, tipis-tipis, Ji. Seri 2-2, 1-1, 0-0. Kalau kita kalah paling kalah 1-0, kali 2-1. Iya. Sekarang ini 3-0. Sejarah baru buat Persija. Baru. Dan saya lihat itu netizen pengoca betul-betul. Tidak ada nih. Jadi sekarang ini bukan ancol out. Tapi itu saya bilang tadi 80% out putaran kedua. Iya. Dan tidak usah tunggu lama bagi Bos Api. Mulai besok sudah siapkan siapa pemain yang dia mau rekrut untuk putaran kedua. Sekarang ini kita berada di klasmen sementara. Kalau 3 dari bawah itu berapa? 18 tim. 18, 16, 15. 15. Di bawah tas siapa itu di bawah Madura kah siapa? Barat Dikala bagi Persipura juga. Hah? Barat Dikala bagi Persipura. Iya. Siapa tadi itu sempat saya lihat pokoknya kalau saya salah urutan 15 makin kasihan. Tapi memang betul-betul tadi kenapa seperti baru kalian lihat PC main seperti ini kasihan. Iya. Enak sekali kan kayak Persija main kan. Iya. Kita ini main tin. Astagfirullah. Itu dan itu tidak kotor bajunya Andritan, tidak pernah kena tanah, tidak pernah kena rumput. Bajunya Andritan ya. Saya rasa itu poin yang bisa saya kabarkan. Jadi hari ini kita bersedih karena 2 hal. Pertama, Makassar dan Sulsel pada umumnya banjir. Yang kedua, klub kebanggaan kita PSM dipermalukan oleh Macan Kemayoran 3-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, tumben Mas Edi belum pulang. Kekapian? Ya. Sedikit juga. Sedikit juga. Ya apa? Pian. Ya. Apa kita bikin chat-chat begitu? Banyak yang netizen yang WA ki. Ada. Sebut Mami disalahkan. Masa? Kan kita yang punya BSM ini ya. Iya, Dik. Ya. Begitulah. Sudah dibahas tadi ya. Besok lagi. Ini bisa dibahas ini. Iya, Dik. Beralih ke halaman lain saja. Halaman kota mau. Yap. Nah, soal banjir tadi sudah nih. Nah, ini apa tadi namanya itu? Pak Dani, Pak Wali Kota, secara mengejutkan mencopot atau memecat semua direksi dan dewan pengawas Perusda. Dede. Perusda atau biasa disebut Perumda, perusahaan daerah kan? Iya. Dari PDAM, PD Parkir, Iya. PD Terminal, apalagi tuh PD Pasar, sama ada satu bank PT BPR. Itu kan punyanya semua Pemkot Makassar. Iya. Dan semua direksinya dicopot. Kodok. Selesai masa jabatannya dicopot. Nah, belum selesai tuh. Belum bukti.
Baru 2018 sepertinya dilantik. Nggak enak itu dirasa deh. Iya. Tapi ya bagaimana? Wali kota kan sebagai owner. Ini keputusan, artinya ada alasan-alasannya Pak Dhani. Dan memang jauh sebelumnya sudah sering disebut bahwa akan ada perombakan direksi dan dewan pengawas karena Perusda sekarang ini katanya tidak menghasilkan benefit keuntungan, hanya lebih sering disubsidi. Makanya dilakukan perombakan. Sementara direksi sekarang merasa bahwa tidak ada pemberitahuan. Jadi agak membingungkan, tapi langkah tegas yang diambil padahal setelah mengumumkan ini seluruh kantor-kantor Perusda, PDAM juga termasuk tadi yang di Ratulangi, Jalan Ratulangi, langsung disegel. Kenapa disegel? Sama Satpol PP. Kenapa? Atas perintah Pak Wali supaya tidak masuk ini berkantor ini para direksi nih. Jadi sementara sampai begitunya dia. Iya, jadi untuk roda-roda jalannya ini Perusda sementara itu dibentuklah tim, ada 5 orang. Ya. Dibentuk tim untuk menangani sementara sambil melakukan persiapan lelang ini nanti. Lelang direksi kan? Iya. Entahlah, tapi ya, pasti setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah kota ada niat baik. Iya, tahu. Adapun pro dan kontra itu Pasti selalu ada. Selalu ada. Dan biarkan masyarakat yang menilai. Betul sekali. Itu sama ini juga yang pelaku penyerangan asrama mahasiswa. Iya. Bagaimana itu kabarnya? Sudah ditangkap nih pelakunya. Berapa orang? Sementara 7 orang. Gede. 7 orang yang ditangkap dan Kapolda langsung yang pimpin tadi jumpa persnya. Totalnya itu katanya ada sekitar 20-an. Ya 28 karena 21 masih buron. Dan yang masalah ini iya, ada yang diungkap tadi sama Pak Kapolda, Pak Irjen Nana Sujana. Motifnya itu persoalannya masalah sepele. apa itu? Ini bermula dari Universitas Islam Makassar, Iya. kampus. Ada teman-teman mahasiswa biasa lah, mahasiswa daerah kan, Iya. dari Luwu, senior-seniornya mau mendata adik-adiknya mahasiswa baru. Siapa yang dari Luwu ini, Iya. di Fakultas Pertanian. Tapi tidak dikasih data sama pihak BEM, Iya. Fakultas Pertanian. Harus ada izinnya dulu baru dikasih data, ceritanya begitu. Dikasih izin untuk melakukan pendataan lah. Betul. Tapi tidak ada izinnya. Saling tersinggung nih. Tersinggung. Sepele nah. Berkelahi nih. Harus Berkelahi di dalam, diserang sekret BEM. Berlanjut nikah serama. Astaga. Akhirnya meluas menjadi persoalan mungkin etnis apa Iya. suku ya. Padahal ini masalah apa nih? Masalah tidak masuk di akal begitu. Masa gara-gara begitu cuma Mana tahu pikiran nade? mau baku bunuh-bunuh. Kodong ya. Baku bakaran. Sangat disayangkan. Itu mungkin untuk halaman Makassar. Iya. Halaman kampus satu mau. Bisa semua. Bisa semua. Halaman kampus Unhas lagi-lagi tadi mengukuhkan 2 guru besar atau profesor baru. Oh, tahu. Kedua-duanya ini dari Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik bertambah lagi guru besarnya. Totalnya Unhas sekarang itu sudah melahirkan 433 kalau nggak salah. Profesor sepanjang lebih dunia. Dan yang paling menarik lagi 2 profesor yang dilantik dikukuhkan tadi itu Iya.
masih muda-muda. Nggak tahu, siapa namanya? Ada Prof siapa tadi namanya? Prof Adi Maulana. Hmm? Itu masih di bawah 50 tahun, masih Wih. 40-an. 45 kalau nggak salah. Iya. Nah, dan ini memang didorong Pak Ibu Rektor sekarang Prof. Beliau itu mengatakan UNAS memang mendorong supaya para dosen-dosennya itu bisa menjadi guru besar di usia muda. Iya tahu. Jangan nanti mau pensiun baru jadi profesor. Iya. Makanya yang usia-usia muda yang mau lanjut doktor itu kalau masih usia di bawah 40 tahun itu disarankan kuliah di luar, Iya. luar negeri, mana semua supaya lebih berkualitas hasilnya. Iya. Jadi sekarang hasilnya ada beberapa dosen-dosen muda akhirnya bisa meraih gelar dokter, gelar doktor. Dokter. Begitu mungkin pengalaman kampus. Iya. Ih, Ada lagi satu kita mau sampaikan? ada kegiatannya juga UMI kalau Iya. ilmu komunikasi. Dosen Dosen ilmu komunikasi Fakultas Sastra UMI selain mengajar tentunya menjadi tugas utamanya ada dibilang pengabdian kepada masyarakat. Iya. Menariknya ini PKM atau pengabdian kepada masyarakat itu baru-baru ini digelar di Jeneponto, dikhususkan untuk para siswa-siswa SD. Oh. Salah satu desa lagi Jeneponto itu dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Maksudnya itu mendorong guru-guru supaya menerapkan pembelajaran audio visual untuk siswa-siswa. Jadi diatasi minta contoh-contoh termasuk salah satunya itu pemutaran film kartun, film kartun. Terus siswa-siswa SD ini diminta untuk menjelaskan, setelah nonton itu diminta untuk menjelaskan ini apa kira-kira isi dari film itu, apa pesan yang ingin disampaikan supaya pembelajaran tujuannya itu supaya pertama pasti pembelajaran lebih menarik. Kalau menarik pembelajaran pasti siswa-siswa bisa tangkap. Iya betul tahu. Tidak sekedar dijelaskan ini. Tidak sekedar nonton juga. Tidak sekedar nonton juga. Jadi ada manfaatnya. Makanya itu ilmu komunikasi kan namanya ilmu komunikasi artinya bagaimana mengembangkan komunikasi lewat pembelajaran yang lebih menarik. Iya. Itu yang sedang digodok oleh Prodi Ilmu Komunikasi UMI. Nah, cuma di Jeneponto beberapa waktu lalu di daerah lain juga begitu. Bagus kita awal. Keren tahu adik? Keren. Dosen-dosen muda toh di sini. Iya. Dosen milenial. Jadi bagus gitu. Gitu mungkin terima kasih. Oke. Sudah nih. Iya, dah.